Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasih Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita kembali berkumpul di rumah tangga masing-masing untuk mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga. Dan pada kesempatan ini firman Tuhan akan menyapa kita sekalian dari Ibrani pasal 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa menciptakan kami, Allah yang penuh kasih menyelamatkan kami dan menuntun kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat kami berkumpul bersama dengan keluarga saat ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Layakkanlah kami untuk berada di sekitar pemberitaan firman-Mu. Dan karuniakan hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk menghayati firman-Mu. Dan lebih jauh daripada itu, kami boleh memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ya Bapa, mampukanlah hamba-Mu dalam mewartakan firman-Mu, sehingga semua yang terjadi bukan karena kemampuan hamba-Mu, tapi semata-mata karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kepada kami semuanya, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian dari Ibrani pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat memahami firman Tuhan ini dan memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, pernahkah kita membayangkan jikalau di daerah kita masyarakat tidak taat pada peraturan? Maka apa yang terjadi? Ya contohnya saja, orang-orang tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meskipun di situ traffic light menunjukkan warna merah yang artinya berhenti, tetapi pengguna jalan baik yang berkendaraan roda 4, berkendaraan roda 2 tetap melintas begitu saja. Maka yang terjadi adalah pastinya akan ada kecelakaan lalu lintas, pastinya akan ada kemacetan, pastinya akan ada kesemrawutan. Demikian pula pada saat sekarang ini di mana kita masih diperhadapkan dengan pandemi virus corona. Apa yang terjadi kalau masyarakat tidak taat terhadap protokol kesehatan? Sebagian orang ada yang keluar rumah tanpa mempergunakan masker. Sebagian orang tidak menjadikan kebiasaan cuci tangan sebagai satu hal yang baik yang harus dilakukan. Sebagian orang tidak mau memelihara kesehatan dan kebersihan. Maka yang terjadi adalah semakin bertambah orang-orang yang positif virus corona. Dan tentu saja hal itu berdampak pada kehidupan sebagian masyarakat yang perekonomiannya pun kemudian menjadi morat-marit. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang tidak bisa berusaha di luar rumah karena sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula anak-anak sekolah tidak bisa bersekolah sebagaimana biasanya. Lalu dituntut untuk mengikuti pelajaran dengan mempergunakan akses internet. Sementara sebagian siswa dan siswi tidak memiliki fasilitas tersebut, maka mereka akan ketinggalan pelajaran.
Dan masih banyak lagi masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang akan muncul ketika orang tidak taat pada peraturan-peraturan yang dibuat. Ini adalah contoh-contoh yang terjadi kalau masyarakat tidak taat pada peraturan. Firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita bagaimana kita juga taat pada peraturan yang dalam bahasa Alkitabnya adalah kita diminta untuk taat pada perintah Tuhan, taat pada kehendak Tuhan. Ketaatan sepatutnya menjadi sebuah karakter anak-anak Tuhan yang perlu selalu dikembangkan. Karena dengan ketaatan maka yang terjadi adalah keteraturan, yang terjadi adalah keharmonisan, semuanya itu dapat terpelihara dengan baik. Tuhan Yesus menjadi contoh nyata bagaimana ia sangat taat pada perintah Bapanya di sorga. Sebagaimana yang tadi kita sudah baca dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Ia bersedia untuk menyerahkan nyawanya. Dan dengan ketaatan Tuhan Yesus inilah, maka setiap orang yang percaya kepadanya, yang taat kepadanya, maka ia telah menerima anugerah keselamatan. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 mengingatkan kita bahwa yang akan menerima pokok keselamatan yang abadi adalah semua orang yang taat kepadanya. Saya ulangi membaca ayat yang ke-9. Dan sesudah ia atau Kristus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi pokok keselamatan yang abadi itu akan diterima oleh semua orang yang taat kepadanya. Apa artinya firman Tuhan ini? Artinya tidak semua orang Kristen yang akan menerima pokok keselamatan abadi. Karena ada orang Kristen yang namanya saja Kristen tetapi ia tidak taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Tidak menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena masih mendahulukan keinginan dagingnya, masih mendahulukan segala kemauannya yang membuahkan dosa. Bukannya ia mengikuti perintah dan kehendak Tuhan, tetapi sebaliknya ia justru mau supaya Tuhan yang mengikuti apa yang menjadi kehendak dan kemauannya. Dan ia sama sekali tidak pernah melibatkan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan saja yang menerima keselamatan yang abadi. Dan dalam khotbah hari Minggu kita mendengar bahwa sebetulnya kata taat itu baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani ternyata arti harafiahnya yang paling dasar adalah mendengar. Jikalau demikian, sebelum kita menjadi orang-orang yang taat, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mari kita terlebih dahulu mendengarkan apa kata Tuhan untuk rencana kita, untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mendahulukan untuk mendengar apa kata firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mendahulukan apa yang menjadi sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan, melalui lagu-lagu rohani? Apakah kita punya cukup waktu untuk mendengar suara Tuhan? Saudara-saudara, sekali lagi, untuk menjadi anak-anak Tuhan, maka yang pertama kita harus belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, Allah ingin agar kita semuanya hidup dalam ketaatan kepadanya. Kalau ada seorang anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tuanya, kalau ada siswa-siswi, murid-murid taat kepada gurunya dan mengindahkan segala yang diajarkan oleh guru kepada murid-murid, maka yang terjadi
orang tua, guru-guru, tenaga pengajar pasti akan senang melihat anak-anaknya, melihat murid-muridnya taat kepada apa yang dinyatakan oleh orang tua dan guru-guru. Maka seperti itu jugalah Tuhan. Kalau kita selalu rindu untuk mendengar apa kata firman Tuhan, kalau kita selalu rindu untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam sepanjang hari hidup ini, maka pastinya Tuhan akan senang, Tuhan akan bergembira, Tuhan akan bersuka cita. Karena kita mau mendengar apa kata firman-Nya, karena kita mau menjadi anak-anak yang taat kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai anak-anaknya hidup dalam ketaatan pada perintah dan kehendak-Nya, kalau kita anak-anak Tuhan memprioritaskan kesempatan waktu kita untuk setia mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan kehidupan dan masa depan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Ia pasti menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya, kalau kita bersedia untuk selalu mendengarkan apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi sabdanya bagi penuntun hidup kita. Semoga kita boleh menjadi anak-anak yang taat dalam melakukan firman dan kehendak-Nya. Semoga kita selalu memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk setia mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita mengambil bagian di dalam doa syafaat yang nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kembali kami datang menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena kami sungguh merasakan betapa Engkau Allah bertindak menjadi gembala yang baik dalam menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kendati pun kami diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan masalah kehidupan, namun Engkau tetap memberi kekuatan dan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sekalian untuk sungguh-sungguh menyatakan ketaatan yang penuh kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kami di dalam Kristus Yesus, yang telah bersedia menjadi anak yang taat kepada Bapanya yang di sorga, sehingga bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi memberikan keselamatan yang abadi kepada kami. Kiranya firman-Mu ini membuat kami sungguh-sungguh menyatakan ketaatan pada perintah dan kehendak-Mu. Dan biarlah kami selalu rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Semoga firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan di atas rel kebenaran-Mu, dan Engkau selalu setia menjaga dan memberkati hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pauk Jemaat Laheroi ini. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan, penyertaan, berkat, dan pemeliharaan kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami tetap selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sedang bekerja, yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan kuasa kegelapan, sehingga melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, semuanya boleh dikerjakan dengan baik, semuanya boleh diselesaikan, dan kehidupan seluruh jemaat-Mu semakin hari semakin sejahtera. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu bagi anak-anak Tuhan yang sedang menuntut ilmu. Engkau yang akan memberikan ketekunan, kesabaran, Engkau yang akan buka akal budi dan pekerti mereka, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan yang sedang ditekuni di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan, dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik, sehingga nantinya anak-anak kami boleh menjadi kebanggaan orang tua
boleh menjadi kebanggaan Tuhan karena mereka menyelesaikan studinya dengan baik. Mereka pun mendapatkan pekerjaan, dan apa yang menjadi cita-cita dan masa depan mereka, Tuhan yang akan wujud nyatakan. Kami juga berdoa kepadamu bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, demikian pula ibu-ibu yang sedang dalam masa mengandung. Engkau yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Engkau yang bertindak menjadi perisai dan kubu pertahanan yang kokoh dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Kami membawa kepadamu pergumulan yang tengah dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik yang sedang berada dalam kelemahan tubuh ataupun yang sedang dalam masa pemulihan. Engkau tetap setia bertindak menjadi tabib yang berkuasa di atas segala kuasa, sehingga daripadamu-lah mereka boleh mendapatkan pemulihan ilahi, dan semuanya boleh bersuka cita dan kembali bersemangat untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Demikian pula yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Jangan biarkan keputusasaan mendominasi hidup mereka, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu Engkau yang akan nyatakan bagi diri dan hidup mereka, dan mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena mencari pendamping hidup dan juga merindukan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau juga yang akan menyatakan mujizat-Mu. Engkau yang menyatakan keberpihakan-Mu, sehingga apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rindukan, Tuhan yang akan jawab seturut dengan kehendak-Mu pada waktu yang tepat sebagaimana yang Tuhan telah persiapkan. Kami berdoa kepadamu bagi orang-orang tua kami dalam masa lanjut usia. Engkau juga topang mereka dengan kasih setia-Mu, sehingga semuanya tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Dan pada waktu yang Tuhan telah tentukan di mana virus corona ini akan berlalu, kami kembali boleh berkumpul dalam kebersamaan yang indah sebagai satu tubuh Kristus di rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau tetap menjawab dan menyempurnakan pergumulan kami selaku masyarakat Indonesia, selaku umat di seluruh dunia ini yang masih diperhadapkan dengan pergumulan karena pandemi virus corona. Tuhan tolong, Tuhan kasihi kami, Tuhan yang akan jawab, Tuhan yang akan menyatakan kemahakuasaan-Mu, sehingga dalam waktu yang Tuhan telah tentukan, kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi dan virus corona ini boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini dirundung oleh duka cita dan kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Baik itu keluarga Bapak Domingus Blegur yang beberapa saat yang lalu ditinggalkan oleh ayahanda terkasih, demikian pula Ibu Neni yang ditinggalkan oleh ayahanda terkasih, serta Bapak Taulabi yang ditinggalkan oleh paman terkasih, dan semuanya telah kembali menghadap hadirat-Mu. Semuanya telah beristirahat dari segala jari lelah mereka, pergumulan mereka karena sakit penyakit dan usia lanjut. Engkau yang akan menjadi sumber penghiburan yang sejati, yang akan menguatkan mereka, yang akan memampukan kekasih-kekasih kami ini, sehingga semuanya tetap dikuatkan iman, percaya, dan pengharapannya hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di Gereja Pokla Heroi ini, baik selaku penatua diaken, selaku pengurus kategorial, selaku kepanitiaan yang terbentuk, demikian pula tim yang mengambil bagian dalam ibadah online pada saat ini, baik itu koster, tata usaha, tim multimedia, organis, dan kantoria, serta anak-anak Tuhan yang bersedia untuk mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan ibadah ini, demikian pula hamba-Mu. Berikan kami kesehatan, sukacita, dan ketekunan, karena kami percaya segala pelayanan yang kami lakukan dalam nama Tuhan pastinya tidak akan sia-sia, namun mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kami. Semoga melalui pelayanan ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dan semakin banyak umat-Mu yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang oleh tuntunan kuasa Roh Kudus boleh menyatakan ketaatan yang seutuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami, sehingga apapun yang menjadi tantangan, ujian, dan kesulitan, semuanya boleh kami atasi karena kami percaya Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semuanya itu. Bapa, inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab dan menyempurnakannya. Karena bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.